this place. I hope people change. I need time to replace what I gave away. And my hopes, they are high, I must keep them small. Though I try to resist, I still want it all. I see swimming pools and living rooms and aeroplanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina, NIM 18060145 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, BP 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, dan materi yang akan saya jelaskan di buku Pembangunan Ekonomi 2, pengarangnya Todaro, bab 10 mengenai lingkungan dan pembangunan. You like stick, not like carousel. Don't give a fuck, not giving up. Materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dasar lingkungan dan pembangunan. Poin pertama mengenai ekonomi dan lingkungan. Sebagian besar penduduk yang aktif di negara-negara berkembang sangat bergantung kepada lingkungan melalui kegiatan pertanian, contohnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan makanan. Kualitas lingkungan ini mempengaruhi dan dipengaruhi. Pada tahun-tahun terakhir, para ekonom semakin menyadari pentingnya dampak dari persoalan lingkungan terhadap upaya keberhasilan dari pembangunan. Jelas bahwa kegagalan pasar klasik menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dengan beban biaya yang ditanggung oleh negara berkembang tersebut. Biaya tersebut adalah biaya kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. Oleh karena itu, sangat penting diperhitungkan dampak jangka panjang dan kualitas lingkungan dalam analisis ekonomi. Poin kedua mengenai pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah keberlanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pola pembangunan yang memungkinkan generasi mendatang untuk dapat menikmati kehidupan di generasi sekarang. Selain itu, ada akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah dimasukkannya manfaat dan biaya ke dalam analisis kualitatif dari kegiatan ekonomi. Poin ketiga mengenai penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Terjadinya percepatan pertumbuhan penduduk mengakibatkan langkanya persediaan tanah, air, dan bahan bakar di daerah pedesaan, serta terjadinya krisis kesehatan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Poin keempat mengenai kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan ini karena seringkali mereka bertempat tinggal di daerah yang terdegradasi atau daerah yang kumuh. Disebabkan biaya di daerah yang terdegradasi ini lebih murah, sedangkan kalangan orang kaya lebih menghindari wilayah yang terdegradasi ini. Poin kelima mengenai pertumbuhan versus lingkungan. Pada kenyataannya, untuk mengurangi kerusakan lingkungan, yaitu dengan meningkatkan
pendapatan per kapita. Dapat kita lihat dengan kurva lingkungan Kuznets. Kurva lingkungan Kuznets adalah grafik yang menggambarkan konsep bahwa polusi dan kerusakan lingkungan dapat meningkatkan dan menurunkan dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Dan permasalahan dasar lainnya mengenai lingkungan dan pembangunan pada materi satu ini antara lain pembangunan pedesaan dan lingkungan, pembangunan perkotaan dan lingkungan global dan perekonomian, sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca, mata pencarian berbasis sumber daya alam sebagai jalan keluar dari kemiskinan, dan yang terakhir cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik. Materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan, kisah dua desa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai desa di Afrika Sub-Sahara. Para ahli internasional telah memperingatkan kepada penduduk desa di Afrika bahwasanya menebang pohon yang tersisa dan menanam pohon marginal akan memperburuk kondisi mereka. Tetapi nasihat itu bertentangan dengan prioritas mereka, di mana prioritas mereka adalah agar bisa bertahan hidup. Pepohonan yang mereka tebang sebagai bahan bakar kayu untuk memasak. Pohon yang terus-menerus ditebang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini dapat diatasi dengan cara desertifikasi. Desertifikasi adalah transformasi suatu wilayah menjadi kering dan tandus yang minim untuk hidup tanpa sumber air buatan. Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh tekanan lingkungan adalah erosi tanah. Erosi tanah adalah hilangnya lapisan akibat penggunaan lahan pertanian yang berlebihan dan deforestasi serta banjir yang diakibatkannya. Faktor lainnya dalam siklus kemiskinan pedesaan dan kerusakan lingkungan adalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan ini adalah perambahan wilayah hutan untuk kegiatan pertanian atau industri. Materi ketiga mengenai pemanasan global dan perubahan iklim yang berupa cakupannya, mitigasinya, dan adaptasinya. Poin pertama saya akan membahas mengenai cakupan masalah. Pada tahun 2007, Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengumumkan laporan keempatnya. Laporan itu menyebutkan bahwa negara-negara berkembang, khususnya negara termiskin, dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global.
Pemanasan global ini mengakibatkan gelombang panas, topan, banjir, kekeringan, punahnya spesies, hilangnya sumber pertanian, dan perikanan yang makin parah. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengidentifikasi ada 4 zona yang sangat rawan terhadap perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Yang pertama, kekeringan di Afrika Sub-Sahara. Yang kedua, banjir di megadelta di Asia. Yang ketiga, kerentaan di pulau kecil. Yang keempat, kerentaan di wilayah Arktik. Poin kedua mengenai mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. Mitigasi yang dilakukan adalah mekanisme dari reducing emission from deforestation and forest degradation atau REDD, di mana dengan melakukan intensif bagi penanaman kembali dan pelestarian hutan melalui terlibatan langsung penduduk asli yang tinggal dekat di daerah perhutanan. Poin keempat menjelaskan mengenai adaptasi dari perubahan iklim dan pemanasan global. Adaptasi perubahan iklim ini adalah proses di mana strategi untuk mengurangi, menghadapi, dan mengambil manfaat dari konsekuensi perubahan iklim yang akan diperkaya, dikembangkan, dan diterapkan. Adaptasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, adaptasi terencana, dan yang kedua, adaptasi otonom. Adaptasi terencana ini adalah sebuah adaptasi yang direncanakan oleh pemerintah di negara-negara berkembang tersebut. Yang kedua, ada adaptasi otonom. Adaptasi otonom ini adalah adaptasi yang dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau sebagai antisipasi. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya mengenai lingkungan dan pembangunan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I see swimming pools and living rooms and airplanes